Pemirsa, angka fantastis dan ancaman penjara membayangi mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Tak tanggung-tanggung, jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara serta uang pengganti mencapai triliunan rupiah dalam pusaran kasus korupsi pengadaan Chromebook. Rabu 13 Mei 2026, Nadiem Anwar Makarim, terdakwa dugaan kasus pengadaan Chromebook, kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Status tahanan rumah yang diberikan Nadiem mendapat pengawasan ketat dengan menggunakan gelang detektor elektronik di pergelangan kaki. Pada sidang kali ini, mantan Mendikbudristek menjalani sidang tuntutan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara karena dianggap terbukti merugikan keuangan negara dalam pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management tahun anggaran 2020-2022. Tidak hanya tuntutan 18 tahun, JPU juga menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tak seimbang dengan penghasilan sah atau diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Jika uang pengganti tak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Anwar Makarim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kuhap Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. Keluar dari ruang sidang pasca mendapat tuntutan dari jaksa penuntut umum, Nadiem yang langsung dikerubuti awak media menyampaikan kekecewaannya. Menurutnya, selama ini tidak ada kesalahan dalam administratif yang membuktikan bahwa ia melakukan tindakan korupsi. Nadiem pun menghampiri para pendukungnya yang merupakan pengemudi ojek online yang datang ke persidangan memberikan dukungan kepada mantan bos Gojek tersebut. Saya hari ini dituntut secara efektif dituntut 28 tahun. Rekor. Lebih besar dari berbagai kriminal lain. Ya, 18 plus 9. Ya. Jadi 18 plus 9. Dan plus 9 itu adalah uang pengganti. Dan uang pengganti itu adalah jauh di atas harta kekayaan yang saya punya. Jadi bisa bayangkan, itu artinya otomatis saya dituntut oleh kejaksaan 28 tahun. Untuk kesalahan apa? Tidak ada kesalahan administrasi apapun, tidak ada unsur korupsi apapun dalam kasus saya dan seluruh masyarakat sudah mengetahui. Jadi saya bingung. Kenapa? Kasus yang menyeret Nadiem Makarim pun menuai respon mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang merupakan sesama menteri di kabinet era mantan Presiden Joko Widodo. Dalam diskusi kanal YouTube pribadi Mahfud, ia menyebut ada kejanggalan dalam praktek penegakan hukum yang dinilai tidak profesional dan cenderung memaksakan perkara. Bukti-bukti telah disodorkan ke meja persidangan. Fakta-fakta persidangan juga telah dihadirkan. Tuntutan jaksa yang jika ditotal mencapai 27 tahun bukanlah ancaman main-main bagi terdakwa Nadiem Makarim. Kini segala keputusan ada di tangan hakim yang merupakan wakil Tuhan dalam menegakkan keadilan setegak-tegaknya dari segala bukti dan fakta yang telah dijalani dalam persidangan. Tim Liputan, Metro TV. Pemirsa, jaksa penuntut umum tidak hanya menuntut Nadiem Makarim 18 tahun penjara, tetapi JPU juga menuntut agar pengadilan menjatuhkan pidana tambahan
berupa pembayaran pengganti sejumlah 809,5 miliar rupiah dan 4,8 triliun rupiah. Jika uang pengganti tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana 9 tahun penjara. Kita melihat ada skema fraud di situ. Apa skema fraudnya? Pertama, ada pencatatan yang berbeda antara transfer uang di perusahaan dengan pencatatan notaris. 786 juta dolar deh, bukan kecil. 11 triliun investasi Google tuh. Dicatatkan hanya 60 miliar rupiah. Seperti itu. Dan kita tanyakan ahli kemarin Pak Nandio, saya bacakan bagaimana teori identifikasi, bagaimana mengenai substance of perform, mengenai beberapa teori doktrin yang biasa dipakai dalam rejim kejahatan dalam perusahaan, itu diakui sebagai salah satu kejahatan seperti itu. Salah satunya adalah mengatakan untuk menghindari manipulasi pajak seperti itu. Nah, saya melihat skema seperti ini, ya kan, ada benang merah peningkatan harta kekayaan Pak Nadiem itu, ada skema fraud di sana di pengelolaan akap, di situ ada investasi Google di situ yang besar 75 juta dolar, di situ ada konflik kepentingan dia sebagai menteri dan pemegang saham untuk menetapkan pengadaan Chromebook. Itu jawabannya, seperti itu. Dan Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim meluapkan kekecewaannya usai dituntut pidana 18 tahun penjara, denda 1 miliar, serta uang pengganti senilai 5,68 triliun rupiah, total 27,5 tahun penjara. Nadiem mengaku bingung tuntutan tersebut lebih besar dari pembunuhan hingga kasus teroris. Lalu apa saja pertimbangan jaksa penuntut umum hingga memberikan tuntutan untuk Nadiem? Kita akan membahasnya bersama dengan Jasman Panjaitan, mantan jaksa, serta Abdul Fikar Hajar, pakar hukum pidana. Selamat malam, Pak Fikar dan juga Pak Jasman. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Ya, saya ke Pak Jasman dulu, Pak Jasman. Ya, Pak Jasman, jaksa menuntut Nadiem Makarim dengan pidana total 27,5 tahun atau 27,5 tahun. Menurut Anda apa yang membuat jaksa itu meyakini angka tuntutan ini proporsional dan memenuhi prinsip pembuktian fakta-fakta persidangan, terutama untuk unsur memperkaya diri sendiri? Ya, saya kira itu sudah sesuai dengan ketentuan yang dianut oleh kejaksaan. Tentunya penuntut umum dalam hal ini tidak sendiri. Itu juga pendapat institusi. Ya, itu dari Kejari, Kejati, bahkan sampai ke Kejaksaan Agung. Saya kira ya kita lihat aja dulu nanti bagaimana. Toh masih tuntutan. Nanti kita dengarkan dulu bagaimana putusan hakim. Saya kira begitu Mbak Vera. Saya ke Pak Fikar. Publik itu kan dikejutkan ya dengan tuntutan hukuman yang sangat berat. Nah, jika dibandingkan dengan sejumlah perkara korupsi, pengadaan barang dan jasa lain yang nilai kerugiannya besar, apakah tuntutan total 27,5 tahun ini wajar dan relevan dengan pembuktian di persidangan? Gini, tuntutan di dalam satu perkara pidana, ya, itu ada batasan minimal maksimalnya, gitu. Karena apa? Karena memang pasal-pasal yang didakwakan itu mengatur itu, gitu. Ada tuntutan minimal, ada ancaman maksimalnya, gitu. Nah, ancaman maksimal kalau korupsi itu kan ada seumur hidup, ada pidana mati bahkan korupsi dalam keadaan darurat, ya. Tapi yang tuntutan pidana tertentu itu paling tinggi 20 tahun. Jadi sebenarnya 18 itu mendekati maksimal juga, gitu. Nah, ya. Nah, kenapa tuntutan maksimal ini dilakukan, ya? Saya kira dasarnya tadi itu ada pernyataan Pak Jaksa itu tadi, ya. Ada manipulasi yang begitu besar gitu uangnya. Nah, itu saya kira itu yang paling mendasari tadi. Ada komentarnya jaksa penuntut umum tadi, ya, setelah dia menghitung-hitung melalui skema-skema keuangan, dia bilang kemudian ada merugikan negara yang sekian triliun gitu. Nah, itu saya kira yang menjadi dasar kenapa jaksa penuntut umum dalam perkara Pak Nadiem ini menuntut lebih besar. Nggak apa-apa, ya, maksud saya
itu haknya jaksa, itu kewenangannya jaksa sebagai wakil negara memperjuangkan menurut dia ada kerugian negara, kan begitu. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya kan Pak Nadiem juga bukan orang sembarangan. Maksud saya dia bukan umpamanya menteri yang diangkat dari ketua partai, hanya dari ketua partai tanpa punya pekerjaan apa-apa umpamanya. Ya, Pak Nadiem itu pengusaha, ya kan? Pengusaha yang punya hitung-hitungan. Bahkan dia sukses itu membangun satu usaha yang membuat kesejahteraan masyarakat kecil, Gojek itu, ya. Dia sangat sukses itu di situ. Nah, dia punya juga hitung-hitungan mesti. Nah, mungkin yang harus didudukkan pada porsinya adalah bagaimana pendekatan bisnis yang ada di kepalanya Pak Nadiem itu sebenarnya disaring atau dibuat dalam pendekatan APBN, pendekatan pengeluaran uang negara gitu. Nah, ini saya kira ininya di situ, persoalannya di situ gitu ya. Artinya mestinya ada disiplin keuangan menurut aturan-aturan pengeluaran uang negara gitu. Nah, di sisi lain ya, itu tadi saya bilang Pak Nadiem itu seorang yang sukses di bidang usaha gitu. Karena itu bisa jadi pendekatannya juga pendekatan bisnis gitu yang dilakukan, walaupun tipis-tipis gitu ya, masih tetap juga ada aturannya. Nah, ini yang menurut saya kemudian menghasilkan perkara ini gitu. Nah, karena itu kelihatan kan tadi Pak Jaksa yang dikatakan oleh Pak Jaksa ada berapa kerugian negara yang cukup besar gitu, dan ini sangat merugikan negara sehingga tuntutannya itu kalau penjara itu mendekati maksimal. Mendekati 20 tahun itu udah maksimal gitu. Artinya memang ini ekspresi dari kejaksaan ya, dari negara yang diwakili oleh kejaksaan, baik mengenai tuntutan itu. Yang kedua, saya kira ada atau tidak pengaruhnya juga penetapan Pak Nadiem ditahan di luar menjadi tahanan rumah. Itu juga ada pengaruhnya kalau menurut saya, ya. Artinya jaksanya marah nih, ya, penuntut umumnya marah. Loh, ini kok perkara korupsi ditahan di rumah, akhirnya begitu. Nah, ini bisa jadi walaupun dengan alasan sakit ya, Pak Fikar, walaupun dalam alasan sakit dan untuk tujuan operasi. Betul. Jadi memang kewenangannya majelis gitu. Itu sudah benar gitu. Dari sudut itu sudah benar gitu. Tapi itu tadi saya bilang, jaksa sebagai pihak yang melakukan penahanan, yang punya kewenangan menahan segala macam, ya itu terlihat gitu. Dari besaran tuntutan itu menurut saya ada pengaruhnya ke sana juga gitu. Ya, di samping yang tadi dikemukakan kerugian negara yang besar, tapi juga itu memicu juga kalau menurut saya. Ya, menurut saya ada pengaruhnya terhadap kemudian biar aja di luar tapi aku tuntut tinggi-tinggi di 18, hampir maksimal loh, 18 tahun itu hampir maksimal. Karena maksimalnya penjara itu 20 tahun gitu, walaupun masih ada seumur hidup. Iya, ditambah lagi uang pengganti 5 triliun. Pak Fikar, kemudian digantikan dengan 9 tahun penjara. Betul, apalagi ditambah uang pengganti yang berapa itu, 9,5 triliun gitu, ya kan? 5 triliun yang bisa kemudian kalau tidak dibayar diganti penjara, kan tambah banyak gitu, iya kan? Nah, saya kira itu tadi ya, di samping hitungan kerugian juga ya itu tadi yang memicu itu umpamanya ya memang itu kewenangan hakim menetapkan ditahan di luar apa segala macam, itu kewenangannya hakim. Nah, tapi itu saya kira juga ada pengaruhnya gitu ya, ada pengaruhnya. Kenapa kemudian tuntutannya hampir maksimal loh ini? Jarang itu ya di perkara korupsi sekalipun. Tapi ya, Pak Fikar, kalau kita kembali, Pak Fikar, kalau kita kembali ke pernyataan Anda tadi bahwa jaksa itu kan menggunakan dugaan gitu ya, kenaikan harta kekayaan Nadiem 4,87 triliun itu sebagai bagian dari konstruksi tindak pidana itu. Tapi kan ini tidak dijelaskan atau tidak dibuktikan secara eksplisit bahwa ada aliran dana yang masuk langsung ke terdakwa. Nah itu yang bisa menjatuhkan tuntutannya jaksa. Kalau dia hanya sekedar menyebut
dengan analisa saja tanpa dukungan bukti, itu kan artinya main-main, artinya cuma perkiraan saja itu tadi yang perkiraan tanpa didukung oleh alat bukti. Nah ini yang saya kira hakim akan sampai pikirannya ke sana. Karena semua yang diputus di pengadilan itu semua dasarnya adalah bukti, gitu. Termasuk besaran hukuman pengganti, uang pengganti dan hukuman ini dan sebagainya, gitu. Nah kalau jaksa tidak punya dasar sampai pada satu angka sekian triliun itu hitung-hitungan matematisnya, saya kira hakim juga akan mempertimbangkan itu, bahwa ini hitung-hitungan semaunya gitu, hitung-hitungan tanpa ada dasar yang menunjang angka-angka itu gitu. Dan ini sepenuhnya kewenangan hakim untuk menilai itu. Dan tetapi secara objektif itu tadi, ketika kita menyebut satu angka, mestinya didukung oleh alat bukti, dan alat bukti itu pasti keluar di fakta persidangan. Nah, jadi menjadi lucu gitu kalau kemudian umpamanya di persidangan tidak pernah disebut angka itu, gitu ya, tidak ada pembuktian itu, tapi kemudian jaksa menyimpulkan itu. Nah, ini yang yang menurut saya gegabah gitu, ya, menentukan angka tertentu gitu ya tanpa didukung oleh bukti-bukti yang diajukan di pengadilan. Begitu, Mbak. Baik. Ya, saya ke Pak Jasman. Pak Jasman, jadi benarkah bahwa jaksa itu tidak berdasar gitu ya, kemudian juga gegabah karena belum ada putusan yang secara eksplisit membuktikan aliran dana masuk langsung ke terdakwa, lalu mengaitkan soal kenaikan harta kekayaannya. Apakah bisa menuntut terdakwa korupsi tanpa ada bukti aliran dana ke terdakwa langsung? Nah, baik, saya kira tidak mungkin jaksa menentukan nilai kerugian kalau tidak punya alat bukti. Jadi tidak ada, jaksa tidak boleh berasumsi, apalagi menyangkut masalah kerugian negara. Nggak mungkin Mbak. Nah, apalagi tadi seperti disampaikan oleh Pak Abdul Fikar, ini tidak ada kaitan bahwa dia dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah, nggak ada kaitan. Di sini tidak ada cerita-cerita emosional jaksa, nggak ada. Murni objektif itu. Nah, namun demikian, seperti yang disampaikan oleh Pak Fikar tadi, ya udah, nanti hakim pasti menilai. Kalau itu nanti jaksa hanya kira-kira atau asumsi-asumsi, ya pasti nanti ditolak oleh hakim itu. Nggak usah terlalu kita ya udah, kita nunggu aja, Bahkan setelah putusan pengadilan tinggi, pengadilan negeri, masih ada pengadilan banding, masih ada kasasi, bahkan masih ada peninjauan kembali. Jadi saya kira kita serahkan aja kepada peradilan gitu. Itu aja, Mbak. Jadi sekarang bolanya ada di majelis hakim begitu ya? Ya. Bolanya kalau menyangkut masalah kerugian ini, masalah tuntutan ini, bolanya ada di majelis hakim. Ya jelas, jaksa sudah sampaikan tuntutannya. Tentunya dia menuntut tadi, itu kan sesuai dengan hasil persidangan, Mbak. Sesuai dengan hasil persidangan. Ya. Dan itu nanti, kalau memang itu tidak ada, penasihat hukum juga kan bisa membantah itu di dalam nota pembelaan, begitu kan Pak, seperti disampaikan Pak Makarim juga bisa mengemukakan itu di dalam nota pembelaannya gitu. Oke. Gitu, Mbak. Iya, dalam dakwaan ini kan terlihat bahwa jaksa banyak menggunakan rangkaian peristiwa kebijakan soal mengaitkan relasi bisnis masa lalu Nadiem, kemudian hingga komunikasi internal melalui WhatsApp Group sebagai petunjuk adanya konflik kepentingan secara hukum. Apakah itu sebetulnya cukup untuk membuktikan mens rea atau niat jahat dalam tindak pidana korupsi kebijakan publik, Pak Fikar? Iya, itu fakta ya, bahwa ada pembicaraan WA dan sebagainya, kemudian ada Pak Nadiem itu di belakangnya ada masih punya usaha dan segala macam, itu fakta gitu. Nah persoalannya adalah bagaimana menghubungkan ya kebijakan yang dia keluarkan gitu ya. Ya ini tugas jaksa. Kebijakan yang dia keluarkan secara langsung atau tidak langsung menguntungkan
perusahaan-perusahaannya. Itu sebenarnya ininya, kuncinya di situ, gitu ya. Kalau jaksanya pandai mencari alat bukti, gitu ya, maka itu tadi dasarnya adalah ketika ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan atau Kementerian Menteri Nadiem ini, sejauh mana pengaruhnya terhadap kaitannya terhadap usaha-usaha yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di bawahnya, gitu. Nah itu yang harus dicari. Kalau dia ketemu, nah itu yang tipikor ini bisa dibuktikan dengan baik. Tetapi kalau dihubung-hubungkan tanpa ada kaitan yang jelas, gitu, tanpa ada kaitannya cuma karena ini Pak Nadiem kekayaannya meningkat sekian, ini ada kebijakan, tapi tidak ada secara sistematis gitu dikaitkan dengan ini naik karena ini yang ujungnya kebijakan umpamanya yang dikeluarkan. Nah harusnya seperti itu. Ya kalau tidak ada, ya itu sama dengan menebak-nebak gitu. Padahal de facto ya diketahui Pak Nadiem juga memang pengusaha gitu. Artinya meskipun dia jadi pejabat publik, pasti ada profesional yang mengelola usahanya gitu. Nah itu juga nggak bisa dikesampingkan gitu. Nah karena itu, apalagi kalau perusahaannya perusahaan publik ya, yang artinya perusahaan terbuka yang laporan keuangannya segala macam itu bisa diketahui oleh publik gitu dan harus dilaporkan gitu. Nah apalagi itu seperti itu, artinya itu sangat terbuka ya dan itu bisa dilihat gitu. Dari mana datangnya penambahan keuntungan, umpamanya dari mana datangnya penambahan uang perusahaan dan sebagainya. Nah itu bisa dilacak seperti itu. Tapi nggak bisa, ya tidak bisa cuma menebak-nebak gitu. Ini di sini ada proyek besar, di sana naik umpamanya gitu, tanpa ada penguraian atau bukti-bukti yang menghubungkan itu gitu. Nah itu namanya bukti yang menguatkan adanya aliran dana atau tidak begitu ya Pak Fikar. Nanti kita nantikan seperti apa perkembangannya karena tahapan persidangan masih berlanjut sampai dengan putusan nanti. Kita ikuti saja. Terima kasih Pak Fikar dan juga Pak Jasman sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.